di atas 50% orang Indonesia sudah tinggal di kota. Akhirnya makin lama ini orang desa makin termarginalisasi di tempatnya sendiri. Termasuk juga di daerah pertambangan ya. Jadi orang desa makin kehilangan kontrol terhadap sumber daya yang mereka miliki sebelumnya. Kalau kita bisa selesaikan ya, sebagian besar begitu ya masalah desa, itu sebagian masalah kota juga akan selesai dengan sendirinya. Cuma ngebangun hilirisasi ini kan memang tidak mudah ya. Karena lebih mudah tuh orang gampang jual bahan mentah aja. Kalau ngebangun masyarakat industri itu yang kita belum betul-betul ajeg sebagai bangsa di situ. Halo sahabat OMB, obrolan mulai kembali. Pembangunan desa, terutama di negara selatan, mengalami kemunduran karena nilai ekonomi desa tidak dikelola dengan baik dari segi kebijakan atau dari segi kemampuan masyarakat desa sendiri untuk menumbuh kembangkan desanya. Dalam topik-topik debat calon presiden pada masa lalu, itu menjadi bahasan yang menarik. Apa saja yang menyebabkan desa tidak bisa menjadi sebuah ekosistem yang berkelanjutan, terutama di Indonesia. Hari ini telah hadir Mas Tubagus Furqon Sofyani. Halo Mas Furqon, dan kita bicara tentang bagaimana nih desa melihat kendala-kendala saat ini yang terjadi di Indonesia untuk dia tumbuh mandiri, berkelanjutan, dan bisa menjadi entitas ekonomi yang baik. Iya. Terima kasih. Pada saat debat presiden yang keempat ya, cawapres saya kira ya, itu kan masalah desa, masalah masyarakat adat, sumber daya alam, lingkungan hidup, ya, kemudian masalah energi, pangan itu dibahas. Memang itu saling berkaitan satu sama lain. Nah kalau kita lihat tren di Indonesia dan juga secara internasional gitu, memang desa itu adalah daerah yang ditinggalkan orang. Orang kemudian mengalami migrasi atau berpindah begitu ya dari desa ke kota kecil atau kota menengah dan besar, sehingga desa itu mengalami brain drain, kalau pakai istilah yang populer gitu ya. Yeah. Istilah brain drain itu kan mungkin awal abad 20 ketika orang-orang di Eropa khususnya Inggris tuh orang-orang potensialnya pergi ke Amerika. Ya, sehingga Eropa makin kehilangan orang-orang potensialnya. Nah di desa juga mengalami brain drain itu. Jadi orang-orang potensial di desa yang sangat berpotensi begitu ketika dia lulus SMA gitu atau bahkan juga sebelum itu gitu mereka pindah ke kota. Apakah untuk kuliah ya, untuk pendidikan yang lain atau untuk bekerja. Yeah. Ini fenomena yang sangat mengglobal gitu ya. Di kita sensus yang terakhir menunjukkan memang di atas 50% orang Indonesia sudah tinggal di kota. Yeah. Itu membalik tren yang atau keadaan beberapa tahun yang lalu begitu. Nah kalau seperti ini kita memandang desa, maka desa itu selamanya akan dependen terhadap kota, akan sangat tergantung ya, dependensi antara desa dengan kota ya. Dan dengan gagasan-gagasan bahwa kita tuh membangun dari inti ya, core, kemudian nanti akan berkembang ke desa. Maka dengan cara pandang seperti itu selamanya memang desa diposisikan sebagai daerah yang bergantung dengan aktivitas ekonomi yang ada di pusatnya. Yeah. Ya, jadi dia seakan-akan tidak punya independensi ya. Betul-betul sepenuhnya bergantung. Jadi kalau di situ ada kota besar yang tumbuh ekonominya, maka diharapkan bahwa desa itu bisa mengambil opportunity. Nah, mindset yang seperti itu menempatkan kota ini sebagai orientasi ya dari ekonomi, dari pendidikan dan sebagainya, maka terus-terusan akan timbul ketergantungan gitu. Nah, oleh karena itu perlu dibalik, kita justru harus memusatkan yang pinggiran. Yeah. Memusatkan desa.
orientasi dan investasi dan layanan publik itu di desa itu harus diperkuat gitu ya, enggak? Kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peluang-peluang ekonomi juga tumbuh di desa. Dengan cara itu orang juga nyaman tinggal di desa ini. Untuk sekolah juga baik, at least sampai SMA begitu ya, enggak? Itu bisa terlayani dengan baik. Juga untuk mengembangkan bisnis di desa juga akan tumbuh. Nah, kalau itu kita tidak begitu, ya nggak bakal bisa. Bahkan untuk mengambil peluang ekonomi yang tumbuh di kota, desa juga belum tentu sanggup karena nggak ada entrepreneurship di desa itu. Ya, tidak ada entrepreneurship. Nggak ada rural entrepreneurship ya. Akhirnya yang terjadi kan orang kota membeli tanah di desa atau orang kota invest di desa, ngebangun berbagai macam kegiatan, apakah industri, perdagangan jasa, hotel begitu. Seperti misalnya di Anyer, saya lihat sekali kan sejak tahun 70-an Anyer seperti apa begitu. Banyak invest masuk ke sana, tanah-tanah orang Anyer dijual oleh lembaga perusahaan-perusahaan dalam negeri atau luar negeri gitu ya. Akhirnya makin lama ini orang desa makin termarginalisasi di tempatnya sendiri. Termasuk juga di daerah pertambangan ya? Iya, betul. Bahkan dalam proses-proses pembebasan beberapa industri pertambangan itu bisa banyak menimbulkan konflik. Saya kira Kompas pernah menjelaskan ya, juga KPA juga ya, Pembangunan Agraria juga menampilkan data-data seperti itu. Gitu. Jadi orang desa makin kehilangan kontrol terhadap sumber daya yang mereka miliki sebelumnya, seperti tanah, seperti itu, termasuk juga landscape di sana yang beberapa kan sangat indah sekali. Iya. Nah, kalau kita ngambil contoh-contoh ya, atau apa yang bisa kita tiru gitu ya untuk di pengembangan desa gitu, terutama di negara-negara persemakmuran atau negara-negara sosial demokrat, gimana ini, Mas Furqan? Iya, di beberapa negara yang lain menurut saya. Contohnya Australia, saya kira bisa terjadi contoh. Iya. Pada umumnya memang kita nggak bisa menghindarkan ya, desa itu sebuah tempat yang ditinggalkan gitu ya. Itu tren global, termasuk juga di Eropa begitu, di Jepang begitu, di Amerika juga begitu, orang kemudian tinggal di kota. Tetapi kualitas kehidupan di desa juga sangat baik gitu ya. Bahkan boleh jadi lebih baik daripada kehidupan di kota. Jadi nggak ada masalah kalau mereka akan mengembangkan bisnis, sekolah juga begitu. Nah, di kita ini tidak diikuti dengan kualitas kehidupan yang baik di desa itu, gitu ya. Sehingga orang melihat desa nggak punya opportunity untuk bisnis, sekolah juga nggak begitu baik, layanan kesehatan juga tidak bisa didapatkan, bahkan pada tingkat yang basic sekalipun nggak bisa diberikan gitu, sehingga wajar orang kemudian lari ke tempat yang lain. Sekarang sebenarnya ada beberapa desa di Indonesia yang sudah mulai punya beberapa inisiatif. Tentu Bali itu salah satu yang punya sejarah yang panjang dengan desa adat, punya kemandirian ekonomi, mereka punya kekayaan budaya yang luar biasa, begitu landscape-nya juga secara fisik sangat bagus gitu. Sehingga beberapa desa di Bali, desa adat itu memang punya kemandirian. Saya kebetulan punya beberapa penelitian tentang desa-desa di Bali. Berbeda dengan desa-desa yang lain di Pulau Jawa misalnya, banyak yang kemudian mengalami kemunduran seperti itu. Sekarang anak udah sulit ya menemukan keluarga petani gitu, anak-anaknya yang memang berminat jadi petani karena memang begitu situasi petani di Indonesia begitu ya. Beberapa terobosannya selain di Bali juga ada di Jogja ya, dalam bentuk-bentuk desa wisata misalnya seperti itu. Sekarang mulai bermunculan inisiatif-inisiatif itu yang perlu didorong. Yang kedua, kalau menurut saya ini kolaborasi harus betul-betul terbentuk. Jadi orang desa juga atau institusi desa nggak mungkin mengembangkan desa dengan sendiri. Iya. Dengan dana desa gimana, Mas? Ya, itu peluang yang bagus menurut saya, ada dana desa. Cuma kemampuan entrepreneurship-nya kan harus tumbuh. Iya, itu masalahnya sih. Kalau nggak akan jadinya ngebangun jalan gitu ya, nggak infrastruktur atau jembatan, tapi mengembangkan misalnya apakah itu BUMDes, ya nggak, atau mungkin koperasi di desa atau UMKM di desa kan kurang tumbuh. Jadi
proses pemberdayaan masyarakatnya itu yang harus tumbuh. Bagaimana mereka dengan dana desa bisa mengelola dengan baik. Iya. Akhirnya bisa jadi nggak apa-apa juga gitu ya, nggak jadi sesuatu kalau kemudian nggak punya entrepreneurship dalam mengelola desa itu. Sebenarnya kita bisa banyak belajar beberapa desa-desa di Indonesia, menurut beberapa contoh yang sangat baik juga. Selain mungkin kalau di Eropa konteksnya bisa berbeda, gitu ya. Tapi beberapa desa Indonesia juga cukup berhasil gitu ya, enggak. Dan umumnya itu akan semakin cepat pertumbuhannya itu kalau beberapa pihak ikut terlibat gitu ya. Jadi entah pentahelik gitu ya. Ada ini selalu ada teori itu. Ada perguruan tinggi, kemudian lembaga penelitian, ada lembaga perbankan gitu ya, atau private yang lain gitu ya, enggak. Pemerintah daerah, kabupaten, provinsi juga turut gitu. Jadi dengan dana desa dan plus yang lain itu kerja-kerja kolaborasi ini menurut saya yang membuat percepatan di dalam pertumbuhan desa ini. Di ITB juga kan banyak program pengabdian masyarakat yang menyasar desa, bahkan termasuk daerah-daerah 3T itu ya, itu sangat didorong. Nah kalau makin ditarik ya lembaga-lembaga yang lain, itu akan lebih cepat. Gitu. Kita punya berapa sentra dari Cibaduyut gitu ya. Sebenarnya kan Cibaduyut itu posisinya kan sebenarnya desa lah ya. Ya walaupun sekarang udah masuk kota itu. Saya kira itu ada keberhasilan-keberhasilan. Misalnya dulu susu Lembang atau yang koperasi susu dulu juga cukup berhasil. Yang paling luar biasa dulu yang paling berhasil itu koperasi batik. Itu kan basisnya desa. Nah, tapi dia tidak bisa maintain, tidak bisa sustain, tiba-tiba hilang dimakan oleh kapitalisme. Ya modal-modal besar yang masuk akhirnya dia hilang. Ini gimana kita melihat ini? Misalnya kayak IKEA. IKEA kan furniture di Swedia. Itu kan koperasi yang dibangun oleh walaupun dia main di rantai pasok, tapi kan itu sebenarnya bisnis desa sebenarnya yang bisa naik gitu ya. Mengglobal. Atau Uniqlo. Uniqlo itu kan merek Jepang, tapi kan awalnya juga bisnis ya saya punya penilaian tentang Tasikmalaya untuk konveksi. Tasikmalaya kan bisa saja dibikin sebuah brand dunia yang sekelas Uniqlo. Tapi itu tidak terjadi di Indonesia. Gimana, Mas Bro? Kembali ke tadi kolaborasi yang kurang terbentuk. Kita kan mereka bisa begitu itu karena support dari negara juga cukup besar. Jadi semacam duta-duta besar yang ada tiap negara gitu ya, lembaga-lembaga semacam kayak Kadin gitu, ke asosiasi bisnis dan sebagainya. Pemerintah kabupaten provinsi dan seperti itu, perguruan tinggi itu bekerja secara kolektif. Itu yang kurang kita miliki, kolektivitas ya untuk membangun desa itu. Nah, tempat-tempat lain itu sudah terbentuk gitu ya, enggak kerjasama gitu ya. Inovasi teknologi misalnya dengan perguruan tinggi, yang kemudian pasarnya juga dengan asosiasi profesi yang relate dengan bidang itu, atau juga mungkin ekosistemnya jadi gitu ya. Ekosistemnya jadi. Nah, dan di Indonesia itu itu PR terbesar. PR terbesar sebenarnya untuk itu. Nah, apa akibat yang paling buruk apabila desa ini tidak tumbuh? Ya, terutama tadi migrasi ya. Apa ada efek sosialnya nggak? Ada masalah sosial setelah itu? Iya. Pertama tadi akan menimbulkan ketergantungan yang menerus kepada kota, begitu ya enggak. Dan desa menjadi semakin tidak produktif. Ada tanah-tanah gitu ya, enggak ada lahan, banyak lahan di desa yang kemudian bisa tidak termanfaatkan karena nggak ada orang yang mengerti untuk mengembangkan itu. Ataupun kalau mengerti, ini tidak banyak keuntungan yang bisa didapatkan, bahkan boleh jadi kerugian. Sekarang pertanian juga banyak resiko, begitu ya enggak. Jadi dualisme ini akan terus terjadi. Dualisme antara core dengan periferi, antara pusat dengan pinggiran, antara kota dengan desa ini akan terus membesar, begitu ya enggak. Dan pada saat yang bersamaan, masalah di kota juga akan semakin kompleks. Karena orang desa yang pergi ke kota juga bukan orang yang berpendidikan. Orang dengan membawa kualitas pendidikan dan keterampilan yang rendah pergi ke kota, kemudian menghuni tempat-tempat yang informal, begitu ya, perumahan-perumahan yang jauh di bawah standar kelayakan. Jadi kita melihat bahwa pengabaian desa itu mengakibatkan masalah juga di kota. Kalau kita bisa selesaikan ya, sebagian besar begitu ya masalah desa,
itu sebagian masalah kota juga akan selesai dengan sendirinya. Oke. Karena sumbernya dari sini gitu. Salah satu ya persoalan di kota tuh karena migrasi yang seperti itu, migrasi yang tidak terkendali, migrasi yang orang yang datang tidak siap untuk berkontribusi dalam sektor yang produktif di kota, akhirnya dapat pendapatan yang rendah, akhirnya tinggal di kawasan-kawasan yang jauh dari kelayakan tempat tinggalnya begitu ya enggak. Ini begitu gitu ya. Ini sebab akibat begitu ya. Iya, iya. Nah ini pemerintah apa intervensi yang paling menarik? Apa insentif untuk apa segala macam? Dulu pernah sebenarnya sudah banyak ya sejak dulu juga gitu ya, enggak dari mulai kredit. Dulu pendekatannya sektoral. Kita mengenal juga banyak kredit yang diberikan kepada para petani. Iya, iya. Sejak zaman Orde Baru bahkan mungkin sebelumnya. Seperti itu sangat sektoral begitu yang kemudian berkembang. Kita mengenal waktu zaman Presiden SBY saya kira ada PNPM. Ya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Secara gagasan itu cukup menarik. Nah, kemudian setelah PNPM kita mengenal sekarang ada dana desa. Sebenarnya dana desa itu berupaya mengumpulkan berbagai macam inisiatif membangun desa yang pernah ada sebelumnya. Kemudian diberikan dana desa itu. Tapi proses pendampingan yang sifatnya kolaboratif itu belum banyak terbangun kalau saya melihatnya. Yeah. Jadi itu yang belum terbangun gitu sehingga dana desa itu sebenarnya juga kalau kita melihat angka 1 miliar, 2 miliar kok kayaknya besar gitu ya. Kan harus sebagian dipotong juga untuk pengelolaan begitu ya. Yeah. Kalau kita melihat dari problem di desanya sangat berat, itu sebenarnya masih sedikit jumlah seperti itu. Dari sisi jumlah. Belum dari sisi bagaimana mengelolanya. Tapi di Indonesia tidak jadi prioritas ya sepertinya ya. Nggak menjadi sebuah program yang harus dilakukan secara masif. Itu di Undang-Undang Desa, jadi akan ada terus tiap tahun karena terikat dengan undang-undang, gitu ya enggak. Tapi di tingkat programnya sebenarnya bermasalah, uangnya ada, itunya enggak ini. Inovasi membuat kegiatannya apa itu yang kurang. Memang butuh pendampingan di situ, gitu harus cukup massal pendampingan dari entah lembaga-lembaga di luar desa begitu ya. Kecuali desa yang punya sejarah panjang. Entrepreneurship-nya begitu ya dan kaya akan budaya seperti di Bali atau beberapa desa di Jogja itu tumbuh gitu ya karena memang punya historis dia. Karena guyupnya ada. Guyupnya ada, kemudian memang pernah lahir di situ ada semacam kerajinan ya atau budaya juga ada entrepreneurship. Secara historis ada tokoh-tokoh desa yang memang punya kemampuan gitu ya bisa tumbuh. Tapi nggak semua desa kan seperti ini. Bahkan mungkin sebagian besar tidak. Sehingga kan perlu ada masuk ini pihak lain untuk mengembangkan entrepreneurship itu. Iya, iya. Dulu kan kita suka kalau kita ke Cirebon ada suatu desa yang bikin gerabah gitu ya. Iya, itu sekarang hilang itu. Saya nggak ngerti kenapa bisa hilang ya. Salah satu mungkin persaingan ya dengan produk-produk internasional yang lebih inovatif, yang lebih murah. Sementara di desa begitu-begitu aja. Iya, ada inovasinya. Bahkan kalau kerjasama dengan lembaga yang lain gitu ya enggak. Itu akan terdorong inovasinya begitu. Kemudian pasarnya juga gitu ya. Ada lembaga lain yang mensupport begitu ya enggak. Jadi ini nggak bisa dibiarkan sendirilah ini. Iya ya. Kita punya dia juga harus struggle sendirian begitu berat sekali menghadapi persaingan internasional sekarang yang semakin ketat. Terus segi produk ya, misalnya Brebes bawang gitu ya atau Indramayu mangga atau Subang rambutan itu sebenarnya ada gitu ya. Ya. Tapi tidak terjadi sebuah rantai pasok sampai ke pasar internasional itu nggak terjadi. Kenapa nih? Iya. Mas Lukman. Bang itunya ekosistemnya nggak ada ya. Ekosistem nggak ada. Dan produk itu di Thailand malah jalan. Produknya sama. Iya. Itu saya kira aneh itu. Kita biasa menjual ya bahan mentah mungkin ya. Yang itu kan di mangga ya jual mangga aja, rambutan ya rambutan atau nanas ya nanas gitu ya. Apa yang udah sering kita dengar lah mungkin beberapa tahun belakangan ini nggak bisa lagi petik dan jual gitu kan ya. Di prosesnya ini kan kita ini yang harusnya diperkuat gitu ya. Nilai tambahnya kan ada di situ. Itu yang tidak terjadi. Desa itu terus aja terposisikan sebagai daerah yang menjual bahan mentah. Dalam relasi dengan kota, di sekitarnya terus-terusan aja sebagai daerah yang memproduksi bahan mentah, pengolahannya ke tempat-tempat yang lain. Bahkan di luar negeri boleh jadi begitu ya, hanya diambil saja gitu di desa itu,
misalnya kakao kemudian dibawa keluar ke Eropa begitu ya. Kakao kita banyak ya, tapi tidak ada industri besar kakao yang seperti Swiss gitu yang untuk ngolah itu. Itu juga pertanyaan. Artinya pengusaha Indonesia, entrepreneur Indonesia juga nggak mengarah ke situ. Rata-rata kan pengusaha Indonesia, oligarki Indonesia itu kan mainnya di pertambangan, bukan yang memberikan nilai tambah dari masyarakat, memasukkan ke mereka sebagai rantai gitu ya. Dan nilai tambahnya tinggi, itu kan memutar ekonomi sebenarnya kan. Ya sebenarnya gagasan itu kan seperti hilirisasi. Kemarin itu kan gagasannya udah lama sekali. Seperti tahun 70-an gitu udah bicara, sejak Pelita 1 juga ngomong seperti itu. Itu kan teori dasar di ekonomi itu. Jadi sudah sangat dikenal begitu. Cuma ngebangun hilirisasi ini kan memang tidak mudah ya. Karena lebih mudah tuh orang gampang jual bahan mentah aja. Kalau ngebangun masyarakat industri, bukan pabrik ya. Kalau pabrik kan cuma mencetak. Tapi kan ada akumulasi pengetahuan kalau industri, ada sistem yang dibangun di situ ya. Enggak, itu yang kita belum betul-betul ajeg sebagai bangsa di situ ya. Pak Habibie punya gagasan besar sekali tentang itu tahun 70-an gitu ya. Enggak. Itu pun kita lihat kan berat sekali gitu ya. Tapi ide beliau tuh luar biasa kalau menurut saya begitu ya, tentang ngebangun dalam pengertian industri yang seperti itu udah dilakukan oleh beliau aja, gagasan-gagasan hilirisasi yang seperti itu. Dan Cina membawa industrinya ke desa, itu juga menarik sebenarnya. Walaupun tetap ada migrasi ke kota ya, dan Cina terus pemerintahnya punya peran besar kalau terjadi sesuatu dia melakukan banyak intervensi di situ, itu hebatnya. Misalnya dia bangun properti untuk rumah-rumah yang layak gitu ya. Walaupun penghuninya belum ada, tapi dia melakukan itu. Dan itu sebenarnya juga meniru Indonesia ya. Kan industrialisasi lebih duluan Indonesia daripada Cina. Iya. Tapi Cina punya strategi yang lebih baik dari Indonesia, Cina tumbuh. Walaupun pada satu titik juga dia akan terjadi perlambatan ya, itu yang terjadi di seluruh dunia. Mas Furqon, terima kasih ya. Kita telah sama-sama membahas pembangunan desa. Inilah Tubagos Furqon Sofyani, pembangunan desa.